Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita baca terjemahnya Ibu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu pun dirahmati Allah SWT. Kemarin saya sampaikan bahwa Al-Fatihah ini adalah surat yang kelima yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Surat yang pertama adalah Al-Alaq, Iqra. Ketika beliau galau berkhalwat beberapa bulan di Jabal Nur, ya, kemudian di dalam gua yang ada di puncak Jabal Nur itu yang disebut dengan Gua Hira, dia didatangi oleh malaikat, dipeluk oleh malaikat, disuruh baca Iqra. Tapi Rasulullah tidak baca, ya, karena dia butuh huruf. Dipeluk sampai 3 kali, ya, sampai beliau ketakutan. Lalu kemudian malaikat Jibril membacakan. Karena beliau tidak bisa membaca dewek, maka malaikat Jibril nulungi baca ini. Nah, ini pelajarannya kita kalau nak belajar mah itu Bu. Pertama yang membaca kita dewek, baca sendiri, cari, baca buku banyak. Di internet banyak ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita baca. Atau kalau kaitan dengan Al-Quran, ya baca dengan mata kita sendiri. Nah, baca ayat basmalah itu yang afdol. Ya. Kalau kita membaca, lalu kemudian Al-Quran kita baca ini, kita lafazkan kalimatnya sehingga telinga kita terdengar, ya. Jadi bukan cuman dalam hati macanya, bukan. Ya. Al-Quran itu sebaiknya dibaca itu mulut kita bergerak, mulut kita ini bergerak, nerimut. Apalagi dalam sholat, ya. Jadi kalau sholat, bacaan yang wajib yang kita baca di dalam sholat itu satu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allahu Akbar ini sebut. Jadi bukan itu belum bertakbiratul ihram, ya. Belum bertakbir, belum membaca Allahu Akbar. Tapi lapaskan, tapi tidak usah kuat-kuat, jangan melebihi imam. Allahu Akbar, lebih dari imam enggak maju, ya. Ya, minimal terdengar oleh telinga kita. Allahu Akbar. Orang lain dengarnya tak jelas apa, tapi kita jelas, ya. Allahu Akbar. Disebut, dikeluarkan, lafaznya itu disebutkan. Nafas itu kita keluarkan dari lisan kita itu. Minimal tadi ngerimut tadi. Satu, yang kedua, Al-Fatihah ini itu kan wajib berukun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, itu aku lah kuat juga nih. Jadi baca kita kecil lagi. Ya, sehingga orang yang dekat kita, samping kita pun tak jelas apa yang kita omongkan. Ya. Tapi kita keluarkan apa kata-kata itu, kalimat itu. Huruf-huruf itu jelas keluar dari mulut kita. Ya, seperti itu. Jadi jangan ya, jangan seperti itu. Tapi kalau imam baca ayat kita diam, nah kita ngiring dalam hati, itu baru boleh, gitu kan? Seperti itu. Tapi kalau kita yang bacanya, nafasnya dikeluarkan, ya. Keluarkan. Tapi jangan kuat-kuat, karena itu akan mengganggu orang kiri kanan. Siapa tahu bacaan kita tak benar, orang sebelah kiri kanan kita ngerti. Nah, bagi khawatir ada membuat dia tuh risau gitu kan. Bacaan orang sebelah ini basing wae misalnya kan, jangan sampai seperti itu. Ya maka itu kita agak kecil ke baik, ya. Jadi yang kedua tadi Al-Fatihah.
Yang ketiga apa ta'ala? Ya, tasyahud. Tasyahud akhir ya. Dan juga awal itu dikuatkan. Tasyahud itu artinya yang mulai dari at-tahiyat kita tuh kan. Nah, tasyahud artinya syahadat kita, terutama kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tasyahud namanya itu. Lalu yang keempat apa? Salam. Assalamualaikum. Assalamnya itu yang wajib itu, bukan nolehnya itu, bukan. Noleh itu sunnah sudah. Ya. Jadi keluar ke assalamualaikum. Bila pula gak kuat yang assalamualaikum, karena kita kan memberi salam kepada yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, jadi kalau kita tidak bisa, kalau kita membaca sendiri, Bu, kita melihat baca Quran ini, ya mata kita melihat Al-Quran, ayat Quran, lisan kita macanya, hati kita juga membacanya, telinga kita mendengar. Nah, seperti itu. Jadi ada 4 anggota badan kita yang terlibat membaca Al-Quran. Kalau kita dewek yang bacanya. Tapi kalau tidak baca maco, seperti Nabi tadi, ya minta baca kok, jangan tak ngaji. Ya, ngaji itu kalau baca tiap hari kita tuh, ya, tilawah Quran itu. Tidak baca kita maco sendiri, minta bacakan seperti Nabi minta bacakan, dibacakan oleh malaikat di Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Ya. Jadi malaikat Jibril yang membacakan, terus dibacakan malaikat Jibril sampai dengan kapan, Bu? Sampai habis, sampai terakhir. Rasulullah mendengar dari malaikat Jibril ayat-ayat Quran ini. Bukan baca sendiri. Kalau baca sendiri itu adalah Nabi Musa, Taurat. Taurat itu turunnya langsung sekitabnya, kitab apa, lempengan-lempengan. Ada ini bukan lempengan batu, ada lempengan dari kayu, ya. Karena namanya lempengan batu kayu bukan kertas, jadi tidak bisa banyak lembarannya. Maka Taurat itu tak ada banyak seperti ayat Quran. Ya, itu pernah aku baca itu ada 10 perintah Tuhan dalam Taurat itu 10 juga. Ya, 10 commandment ya dalam Taurat itu dalam bahasa Inggris 10 perintah Tuhan. Nah, jadi dia langsung turun. Jadi malaikat Nabi Musa yang bacanya itu sendiri kan, baca lalu dibacakan. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW ini dibacakan oleh malaikat Jibril. Itu ya. Nah, kemudian apa intinya Iqra kemarin itu yang kita bahas kemarin? Rasulullah SAW disuruh baca, suruh belajar. Ketika kita tak tahu, ya, ketika kita tadi galau tadi, belajar, cari tahu, apalah penyebabnya masalah ini datang. Dari mana sumbernya? Nah, seperti itu. Kita baca, baik baca yang tersurat maupun yang tersirat. Apalah dia ni cak, ketemuan aku merengut. Nah, dibaca kita baca. Apalah ya? Nah, barangkali seperti itu. Jadi setelah kita tahu baru baca, kita selesaikan masalahnya. Jadi Allah menyelesaikan masalah Nabi yang dihadapi waktu itu adalah dengan diperintahkan pertama dalam membaca. Yang kedua setelah dia dikekap 3 kali itu, dia ketakutan, dia balik ngacar-ngacar ke rumah, ya, tak selimuti oleh Siti Khadijah. Lalu turun puluh ayat, ya, ayat surat yang kedua adalah Al-Qalam, ya, bukan Al-Qalam. Sebut setelah Al-Qalam, Nun, ya, itu masih kaitan dengan belajar, ya. Kemudian setelah pada saat dia berselimut itu, Allah turunkan surat yang ketiga, yaitu Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Dalam Al-Muzammil itu, awal-awal ayat Muzammil itu, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bangun tengah malam, untuk sholat, ya, membersihkan pakaiannya, ya, dan seterusnya. Jadi intinya suruh ibadah, ya. Jadi yang pertama baca, belajar, ya. Yang kedua ibadah, dekat kepada Allah SWT, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu yang keempat, surat keempat adalah baru SK kenabian beliau, ya, SK kerasulan Nabi SAW. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, ya, bangunlah dan berilah peringatan. Nah, ini tugas. Ini tugas sementara. Jadi ya, sekali lagi, kejahiliaan orang-orang Mekah waktu itu masalah bagi Nabi waktu itu. Nah, cara Allah menyelesaikannya apa? Satu, Rasulullah disuruh belajar. Kedua, ya, Rasulullah SAW disuruh banyak-banyak bermunajat kepada Allah SWT, minta, berdoa, mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga baru disuruhnya action. Nah, ingatkan
Kalau lah tahu salah yang ini masalahnya, nah gawikan, lakukan. Ada yang baca nak ditegur-tegur, ada yang apa namanya itu yang nak gawikan, nah dan seterusnya. Jadi seperti itulah cara Allah SWT memberikan penyelesaian kepada solusi ya daripada masalah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah tentunya yang Ta'ala ketika turun perintah untuk memberikan peringatan, Rasulullah SAW itu barangkali mungkin masih juga galau kira-kira apalah yang nak mulai dari mana segala macam itu mungkin beliau belum tahu ya. Nak mengingatkan orang ini mana cara dan seterusnya. Mungkin ada rasa takut juga khawatir karena yang dihadapi adalah para petinggi kafir Quraisy ya. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan yang waktu itu masih belum masuk Islam ya, termasuk Umar bin Khattab ya, orang yang melawan itu dulu memusuhi Islam awal-awal sampai nak membunuh Nabi SAW. Maka kemudian Allah turunkan surat yang ke-5 ini yaitu suratul Fatihah. Maka saya kemudian menyimpulkan Al-Fatihah ini inilah yang membuat menjadikan kunci sukses dari Nabi Muhammad SAW ini sehingga dakwah beliau berhasil. Ya, beliau tidak pantang mundur, tidak putus asa, tidak takut ya dan seterusnya. Di samping nanti ayat-ayat berikutnya turun memberi motivasi, pembimbingan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah untuk kita pun juga demikian minta. Al-Fatihah ini juga untuk kita, bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah ini adalah kunci sukses juga untuk kita, bukan hanya kunci sukses untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk membacanya berulang-ulang. Setiap sholat harus dibaca. Ya, setiap rakaat sholat harus dibaca suratul Fatihah ini. Artinya ini untuk kita, bukan untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau untuk Nabi baik mungkin tidak sampai kepada kita ayatnya. Cukup Nabi Muhammad yang tahu. Ya. Tapi ini sampai sekarang kita masih melihat Al-Fatihah ini bisa membacanya. Bahkan kita harus membacanya setiap kali sholat. 17 kali sehari semalam harus kita baca. Artinya ini bukti bahwa ini untuk kita. Ini kunci untuk kita. Nah, mari kita amalkan. Apa 7 kunci sukses itu? Pertama, ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak sukses, mulailah dengan Bismillah. Atau sebutlah nama Allah sebelum kita melakukan perbuatan, amal, action tadi itu. Sebelum kita beraksi, Bismillah dulu sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Allah SWT. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Insyaallah taala kalau kita memulai segala sesuatu dengan bismillah ini, urusan kita akan jadi mudah, akan jadi lancar. Insyaallah pula Allah akan lindungi kita dari berbagai macam kesulitan ya. Seperti Allah melindungi kaum Nabi Nuh alaihissalam ketika mereka naik kapal dengan membaca Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kalau kita baca kisah Nabi Nuh itu entahlah, gelombang itu setinggi gunung. Gelombang itu setinggi gunung. Banjir zaman Nabi Nuh itu luar biasa dahsyatnya. Sampai gunung pun tenggelam. Bukan hanya tenggelam baik, tapi di situ ada pasti kalau namanya banjir itu diiringi dengan hujan deras dan petir, mungkin angin topan dan seterusnya gitu kan. Sehingga air banjir tadi setinggi gunung. Sehingga kapal itu kamu bayangkanlah bagaimana keadaan umat Nabi Nuh ketika ada dalam kapal yang terombang-ambing di banjir yang setinggi gunung itu. Ya, pasti ketakutan galau, pasti ya kapal tadi mungkin oleng dan seterusnya, ringam tekirap ya, karam dan seterusnya pasti ringan. Tapi Nabi Nuh menyebutkan, masuklah ke kapal ini, sebutlah nama Allah sejak mulai berlayar sampai berlabuh. Bismillahi majreha, sebutlah nama Allah di saat kamu berlayar, wa mursaha, sampai berlabuh. Artinya Nabi Nuh memerintahkan sebut nama Allah SWT. Baik menyebut dengan Bismillah tadi, kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim, atau menyebut nama Allah. Nama Allah kan banyak, 99. Apa Allah saja itu kan. Jadi atau karena nak minta keselamatan, ya salam, ya salam, ya salam, ya salimna ya Allah, gitu kan. Wahai yang Maha memberi keselamatan, berilah keselamatan kepada kami. Itu kan menyebut nama Allah SWT. Ya Razzaq, wahai pemberi rezeki, urzukna ya Allah, beri kami rezeki. Nah itu kan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu bisa maknanya seperti tadi, menyebutnya tadi.
Pertama mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang kita melaksanakan amal tadi, atau apa mungkin kalau kaitan dengan Nabi Nuh Islam, sepanjang di jalan tadi sebutlah nama Allah. Jangan pernah kita berhenti menyebut nama Allah dengan lisan kita. Kalau jeri nyebut dengan lisan, dalam hati kita Allah, Allah. Jangan apa namanya itu, kita lupa Bu di jalan. Banyak orang lupa jalan-jalan ke Lampung, lupa dengan menyebut nama Allah itu. Yang disebutnya apa? Megang mic, ya, lagu, nyanyi. Kan ada apa namanya itu, bus-bus itu yang ada ininya, karaoke-nya tuh ya. Lemak kalau karaoke-nya itu yang apa namanya itu, kata kalau nasihat di situ lagu-lagunya. Ini tidak mungkin ada sampai diiringi dengan jogetnya dan lain sebagainya ya. Nah, itu sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Islam ya. Islam menganjurkan kita berzikir selama di jalan, istighfar, astagfirullahaladzim ya. Seperti itu. Seperti yang kami lakukan kemarin dari Madinah ke Mekah itu 6 jam naik bus ya, kecepatannya tinggi, minimal 140 km per jam. Kalau kurang dari situ kena tilang ini ya, supirnya ya. Jadi jalan tol itu minimal 140. Waktu Agustus kemarin ada hujan badai, ada ngerem-ngerem terus dengan kecepatan yang terakhir. Kami ketakutan. Tapi ketika dari Madinah ke Mekah, apa yang kami baca? Diperintahkan oleh Nabi itu, ketika seseorang sudah ihram, berniat ihram sampai di depan Ka'bah, perbanyaklah membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu zikir juga. Ya Allah kami datang, ya Allah kami akan sebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan. Nah, insyaallah dengan talbiyah tadi diperintahkan Allah Taala. Rasulullah SAW kan dari Madinah ke Mekah itu lama Ibu, ya. Baca 2 bulan, sebulan 2 bulan. Karena mereka jalan kaki, naik unta, naik kuda. Kalau kita bak kuari ini naik mobil. Jadilah 6 jam. Ya, 6 jam baca ditembus 6 jam 5 jam sampai 6 jam. Ada yang lebih cepat lagi, naik kereta cepat 2 jam sampai. Ya, teknologi sekarang ini. Nah, enggak. Jadi mengapa Rasulullah SAW memerintahkan untuk membaca talbiyah tadi? Ya perjalanan jauh. Di tengah jalan tidak tahu ketemu yang apa, ya, ketemu binatang buas, ya, dan seterusnya. Jadi atau ketemu dengan musuh, tidak tahu. Ya. Atau mungkin ada bencana alam, ada kepanasan, kalau musim dingin kedinginan, mungkin ada badai, pasir dan segala macam. Nah, maka dengan diperintahkan baca talbiyah itu adalah bagian dari menyebut nama Allah, sehingga Allah memberikan inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Sebutlah nama Allah saat berlayar, saat di perjalanan, sampai berlabuh, sampai bertemu di tempat yang dituju, apa? Ka'bah. Ya. Sesungguhnya inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku laghafurur rahim, adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Bentuk kasih sayang Allah apa? Keselamatan. Akhirnya apa? Setinggi gunung tadi, ombak tadi, tidak menjadi masalah, tidak menjadi musibah bagi umat Nabi Nuh yang ada di dalam kapal. Ngapa? Karena mereka selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebutnya itu jangan pas nak terbalik baik baru astagfirullahaladzim, la haula wala quwata. Mestinya mulai dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, kan? Sebut nama Allah dan berserah diri kepada Allah. Naik kendaraan, ya. Apa nama itu? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil rahim, atau alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna, dan seterusnya, ada bacaan-bacaan itu. Nah, setelah kita duduk, kita zikir terus mestinya sampai ke mana? Kalau tujuan kita ke Lampung, sampai ke Lampung. Bukan berarti di Lampung berhenti zikir, dah. Maksudnya di tengah jalan itu kita betul-betul dalam keadaan lemah, Bu, di perjalanan. Ya. Kita bergantung kepada Allah SWT dan kepandaian sopir, keahlian sopir. Itulah kita tawakalnya kan kepada Allah, dan kita kemudian berserah juga, ya, memberikan amanah sepenuhnya kepada sopir. Ya, seperti itu. Nah, itu ta'ala. Maka itu ketika kita sampai di tujuan dengan selamat, Rasulullah SAW mengajarkan kita juga doa. Ya. Alhamdulillahilladzi
tatimus sholihat ya. Atau lupa ya, alhamdulillah. Nah, jadi kalau aku ingat lagi kirimkan ya. Jadi ada ayatnya intinya alhamdulillahilladzi tatimus sholihat. Ada tatimus sholihatnya di belakang. Terima kasih ya Allah ya. Ya atas itu kemuliaanmu, engkau telah memberikan aku nikmat yang sempurna. Jadi ketika itu ucapan ketika kita sampai satu atau tiga ya. Satu ketika doa kita dikabulkan. Ya, alhamdulillahilladzi ada tengah-tengah yang aku lupa ya, mohon maaf. Alhamdulillahilladzi terus yang belakangnya tatimus sholihat. Ya. Ketika kita satu mendapatkan apa yang kita harapkan. Baca kalimat tadi. Yang kedua, kalau kita sudah sembuh dari sakit. Yang ketiga, kalau kita sudah sampai kembali di rumah ya, atau di tempat tujuan setelah kita melakukan perjalanan. Jadi Rasulullah ngajarin kita baca itu ya. Nanti kalau terkenang lagi aku kirimkan di Bumala atau di grupnya. Jadi itu ucapan. Karena apa? Di perjalanan ini kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Kalau kecaban, mana kira-kira? Kalau ban terpucil, jangankan itu. Sopir ngantuk, mana? Tahu sopir tergantuk, kecepatan tinggi itu kita tahu. Jadi wajarlah kita harus berzikir kepada Allah. Jadi kalau kepengen sukses sampai ke tujuan kita, mulai dan terus baca atau sebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada hadis tapi hadisnya dhaif. Ya. Setiap amal, setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan baca bismillah, maka dia akan terputus dari rahmat Allah. Tapi hadis ini dhaif, lemah. Jadi bolehlah menjadi pelajaran bagi kita, ya. Nah, Allah Ta'ala, jadi kalau kepengen sukses, kepengen dimudahkan Allah SWT, maka sebutlah nama Allah. Itu kunci sukses pertama. Jadi apa baik? Kalau kita nak mulai segala aktivitas kita, kegiatan kita, ya, apalagi kita kebaikan, memang yang kita inginkan, yang kita harapkan, maka mulai dulu dengan Bismillah. Bismillah. Jadi Nabi SAW itu, wahai Muhammad, kum, bangunlah. Ya, fa'anzir, berilah peringatan. Rasulullah maksud Nabi, Bismillah. Aku dengan nama Allah aku akan laksanakan perintah Allah ini. Maka dia datangi kaumnya, datangi Abu Lahab. Ya. Jadi ketika awal-awal kenabian beliau langsung naik ke langit. Naik ke langit, naik ke atas bukit. Dia berseru, ya, berseru. Bukit Marwah kalau salah. Dia naik berseru kepada orang-orang, berteriak sekuat-kuatnya, wahai penduduk Mekah, kumpulkanlah orang-orang. Ya, beliau langsung berdakwah. Kalau aku memberitahu kamu petang tadi bakal ada pasukan musuh yang nyerang kita, kamu percaya dah? Itu dia Nabi. Orang banyak deh, termasuk ada Abu Lahab di situ. Kami percaya. Nah, kalau itu hari ini aku nak nyampaikan bahwa sembahlah Allah baik. Ya, jangan lagi nyembah berhala. Mulai orang tak setuju. Ya, seperti itu mulai tak membenci Nabi SAW sampai akhirnya termasuk Abu Lahab ngomongi dia ngomong ini Muhammad untuk iko baik apa kau nak ngumpulkan kami kan kami banyak gawe, kami ninggal ke gawe segala macam kami tinggal ke, rupanya kau nak ngomong suruh kami ninggalkan berhala yang selama itu kami sembah. Oji Abu Lahab tadi kalau bahasa kita ya, dia aru-aru dikata-kata yang Nabi Muhammad SAW dimarah-marah ini, maka kemudian turunlah surat Tabbat syada Abi Lahab wa tab. Tambahan yang marah tambah marah Abu Lahab itu ada ayat yang turun nyebut nama dia belum. Lemak kalau sebutannya bagus. Di situ celakalah. Nah, kedua tangan Abu Lahab. Tambah marah ke Abu Lahab. Jadi tidak takut lagi Nabi. Karena apa? Tadi ada kunci tadi. Pokoknya Bismillah. Nah, misalnya diberi tugas. Misalkan sepakat kita belum ada ketua misalnya. Ya Bu Mala kamu baik yang jadi ketua. Mungkin Bu Mala waktu itu nolak gitu ya. Tapi kalau sepakat, yalah Bismillah. Bismillah kan itu. Bismillah. Nah, insya Allah akan memudahkan. Bismillah ya. Itu satu gue. Jadi kalau nak sukses, sebut nama Allah. Dimulai awalan sebelum kita melakukan aktivitas dan selama kita melaksanakan amal tadi. Sebutlah nama Allah SWT. Ya. Sebut nama Allah baik dengan kata Bismillah atau dengan menyebut nama-namanya yang lain.
Yang kedua minta, kalau nak sukses yang kedua adalah alhamdulillahirabbil, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Alhamdulillah ini ucapan apa nih? Kita kenalnya namanya adalah tahmid, ya, atau kalimat syukur, ya. Jadi kalau kita nyebut bersyukurlah kepada Allah, maka ucapan lisan kita menandakan kita bersyukur adalah alhamdulillah. Nah ini kunci sukses juga itu. Kalau nak sukses dunia akhirat, maka selalu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan dunia kalau kita nulukan syukur mudah, ringan. Syukur itu artinya terima kasih, Bu. Menghadirkan rasa terima kasih kita. Jangan urusan akhirat, urusan dunia itu akan mudah. Ya. Urusan akhir sholat. Sholat ini kalau kita iringi dengan syukur, mudah kita ngawinya. Pengajian ini kalau dalam hati kita inilah bentuk syukur kita kepada Allah, mudah kita datang ke sini. Tapi kalau kita tak terkenang dengan nikmat Allah, tak bersyukur, tak datang ke masjid, tak sholat gitu. Rasulullah SAW pernah diomongi oleh Siti Aisyah, ya Nabi, kamu kan telah diampuni dosa oleh Allah, yang telah lalu, yang sekarang, yang akan datang. Kan lah diampuni Allah dosa, artinya apapun yang dilakukan Nabi pasti Allah akan ampuni. Tapi ngapo masihlah kau ni kapan mayang sampai bengkak kakimu itu? Uji Aisyah, uji Nabi SAW. Aku salah aku ya, melakukan ini dalam rangka aku bersyukur kepada Allah karena dapat yang tiga tadi yang kau sebut tadi. Ya. Ikanlah bentuk syukur aku. Aku tadi kan kau sebut tadi diampuni Allah, diberi Allah ampunan. Kan itu nikmat yang besar. Nah bentuk syukur aku, kalau tak ada salah aku nismayang sampai aku bengkak, bengkak kaki itu belum seberapa dengan daripada ampunan Allah SWT yang dia dapatkan. Jadi mudah, Bu. Salat malam tengah dalu sampai bengkak oleh lamonya dia berdiri, lamonya dia ruku, lamo dia sujud, ya. Itu tak terasa bagi Nabi SAW. Ngapa? Karena dia syukur kepada Allah. Nah, itu juga dengan urusan dunia, Ibu. Misal kita naruh umat, naruh bapak yang lah tua, ratu belum atau tua bangkok. Yang bahkan tua mereka itu bahkan masuk dalam pikun. Banyaklah lupanya dari terkenangnya. Bahkan mungkin lewonya lah seperti yang dalam Al-Qur'an. Ya dikembalikan seperti bayi budak. Ya lewonya tadi. Termasuk mungkin buang airnya pun lah juga lah sembarangan dan seterusnya. Tapi dia masih hidup, dia orang tua kita. Kalau kita ngurusi mereka tak terkenang dengan jasanya, tak ada dalam rangka terima kasih kepada dia, tak tegawe walaupun umat bapak kita deh. Gimana? Jangankan umat bapak, anak atau laki atau istri gitu ya. Kalau kita lupa dengan terima kasih dengan mereka tadi atau syukur dengan Allah, lemah labu marah. Pasti seperti itu. Orang tua tadi lemah lah kita marah. Tapi kalau kita ingat inilah tanda kita syukur kepada Allah, ya Allah, umatku ni walaupun lah tua, lah baikku banyak luruan, tapi dia masih hidup, alhamdulillah. Itu kan bersyukur. Jadi kita bisa lama merawatnya itu. Atau terkenang dengan Pak Mano dia dulu merawat kita, mesakkan kita, melahirkan kita, memberikan kita pendidikan, menikahkan kita, bahkan rumah yang kita diami ini rumah dia dulunya misalnya, sampai terkenang itu. Tanahnya kalau rumah kita dewek misalnya, tanahnya tanah dari dia misalnya. Dia tak beli tanah di kami, aku tak beli tanah di belakang SMP itu, udah tahu aku tinggal di mana tanya batu kan. Alhamdulillah, Pak dulu beli tanah sehingga pas aku diri ke rumah tak jauh rumah kami kan ini dengan tempat aku ngajar, tak jauh dari tempat sekolah anak-anakku kan. Luar biasa, ya. Jadi kalau kita terkenang seperti itu, enggak lah dia terkapar tak cakap apa, kita tidak pernah bakal baca nak marahi dia kan. Tapi kalau tak terkenang dengan jasanya, nak marah, kamu ni marah-marah. Akhirnya kita wala taqul lama melanggar perintah Allah, jangan berkata menyakitkan hatinya dia itu. Tegawe kita pelanggaran itu pasti. Tapi kalau kita terkenang dengan syukur tadi kepada Allah yang telah memberikan kita, menjadikan orang tua kita masih hidup, ya, atau kita terkenang dengan jasa-jasa beliau orang tua kita, insyaallah kita akan mudah
melayani dia tadi. Takkan kita kesal, mungkin tidak akan pernah kesal seperti itu. Nah, yang utama. Itu juga dengan tugas-tugas yang lain. Aku di sekolah, kalau ngajar 24 jam, kalau tak terkenang, kalau tak bersyukur kepada Allah, ya sudah jerih 24 jam. Belum lagi pengajian pula, sudah itu nak pengajian pula dan seterusnya. Tiap hari ngajar aku tiap hari 24 jam aku sertifikasi. Ya syukur, itulah tugas kita. Kalau aku jalankan dengan rasa syukur tadi, tidak tegawe. Lalu tahu berapa tahun, dari tahun 2000 ngajar rombongan Endang ya. Nah, itu kan seperti itu. 2000 berapa kamu? 2002, 2003 masuk ya? 2002. 2002. Aku 2000 lah ngajar kan. Mereka kelas 1 kalau salah ya, aku baru masuk tahun 2000. Nah, jadi entahlah, sampai Pak Gari kan masih ngajar. Dulu belum PNS, baru 2014 PNS. Dulu gue gaji honor ya. Dan seterusnya. Jadi tapi kan alhamdulillah begawe. Digawe kan, walaupun datang lambat dapat gaji, terusnya kan, atau tak cukup dapat gaji ya. Tapi kita lakukan dengan syukur, alhamdulillah. Rupanya Allah tambah, jadi kan nyo PNS aku kan. Nah, dulu